Pemirsa, agenda ketiga Indonesia hari ini adalah Timnas Indonesia akan kembali berlaga di ajang FIFA Series 2026 dengan menjamu Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin malam. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut laga melawan Bulgaria akan menjadi tantangan besar mengingat karakter permainan tim Eropa yang lebih terorganisir dan kuat secara fisik. Laga final FIFA Series 2026 ini diharapkan bisa menjadi momen bersejarah bagi Timnas Indonesia untuk meraih kemenangan perdana atas tim Eropa. Seluruh pemain dan official tim menargetkan hasil yang maksimal sekaligus mempersembahkan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, untuk membahas analisa pertandingan Indonesia melawan Bulgaria, kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan. Bung Ropan, selamat pagi Bung. Selamat pagi, Jose. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bung Ropan. Kita akan coba untuk bahas lini per lini dan juga materi pemainnya begitu ya. Kita mulai dari lini defending terlebih dahulu. Apakah ini sebenarnya jatah dari Elkan Bagot atau Justin Hubner? Plus siapa opsi pemain kita yang sangat penting untuk rajin nantinya naik turun. Mengingat bahwa berkaitan dengan sisi menyerangnya Bulgaria ini sangat produktif dan memiliki pengalaman yang cukup baik di Eropa. Ya, kalau melihat dari starting 11 sebelumnya melawan Saint Kitts, memang ada Donitri di kiri dan Kevin Dix di kanan ya untuk bermain di sisi flank. Ya, di samping ada Jai, ada Rido dan Elkan Bagot di belakang. Nah, memang sektor pertahanan ini perlu untuk dicermati dengan baik oleh John Hartman karena Bulgaria punya kekuatan di sisi flank mereka. Bagaimana John Hartman harus bisa menentukan pemain yang pas, pemain yang memang betul tepat untuk memainkan posisi yang baik di sisi flank ini untuk menghentikan setiap serangan mereka dari dua sisi flank tersebut untuk ada crossing ke kotak penalti. Jadi saya pikir kalau melihat dari pemain bisa saja ada perubahan dari apa yang ditampilkan lawan Saint Kitts di saat akan menghadapi Bulgaria malam ini, maka posisi bek kanan itu mungkin saja masih bisa ditempati oleh Kevin Dix dan di kiri itu mengembalikan Verdong ke sana untuk bisa menahan setiap gerakan pemain-pemain Bulgaria yang sangat cepat, terorganisasi dengan sangat baik. Sementara posisi Verdong yang tadinya melawan Saint Kitts di tengah, itu mungkin bisa diganti, ada Joe Pelupesi yang akan masuk, dan salah satu di antara Nathan Cho. Nathan Cho adalah salah satu pemain yang belum bisa bermain kemarin, tidak ditampilkan oleh John Hartman. Jadi bisa aja Nathan atau Ivar Jenner bermain di posisi ini. Ya kita tahu bersama kemarin bahwa di posisi tengah ada Verdong dan Jordi Amat. Namun menghadapi Bulgaria ini tentunya lain, kelasnya berbeda dengan Saint Kitts. Ya tentunya jauh sekali. Sehingga posisi tengah ini yang harus dikuatkan dengan kehadiran Joe Pelupesi dan juga mungkin salah satu di antara Nathan dan Ivar akan menjaga keseimbangan di sektor tengah ini. Begitu. Iya, Bung, kita lanjut kepada lini tengah dan juga lini depan begitu ya. Kita melihat bahwa kemarin sebenarnya lini tengah kita cukup solid, tapi apakah Jordi Amat dan Beckham Putra ini layak untuk bermain dari awal? Lalu bagaimana supporting terhadap serang kita? Kalau memang Ole nanti akan mundur satu, siapa yang akan nanti jadi eksekutor utama? Apakah ini jatahnya Zylstra atau tetap kita percayakan kepada Sananta? Ya, kalau bicara di tengah sekarang kita bergeser. Saya sudah bilang tadi bahwa di tengah itu Pelupesi sangat penting. Aktor yang sangat bagus untuk bisa bermain di sana, untuk bisa menahan setiap serangan lawan, memutus setiap serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti. Ya, salah satunya yang bisa mendampingi dia, memang kemarin ada Jordi Amat, tapi mungkin harus butuh pemain yang kuat, yang sangat cepat, ya untuk bisa mengantisipasi gerakan pemain-pemain Bulgaria. Makanya saya bilang mungkin saja Ivar Jenner yang bisa saja ditaruh di situ untuk bisa bermain. Nah, pemain yang lain yang bisa mensuplai bola ke depan, kalau bisa dikatakan, ya tentunya dari dua sisi flank ini. Bagaimana kehadiran Kevin Dix dan Calvin Verdong untuk memberikan crossing ke Ole Romani di depan. Dan memang penempatan Ole Romani itu lebih bagus kalau saya lihat saat menghadapi Saint Kitts adalah bermain di belakang striker. Maka ini akan menjadi tugas bagi John Hartman untuk bisa menugaskan apakah
Oleh Romani akan ditaruh sebagai nomor 9 menggantikan Ramadan Sananta di sana atau tetap berdiri di belakang striker? Itu menjadi pertanyaan. Karena kalau bermain dengan di belakang striker jauh lebih bagus dia. Dia lebih tenang, ya, tidak panik, artinya kena visi, reading di gamenya bagus. Maka saya pikir cocok dia bermain di belakang striker. Berbeda kalau bermain sebagai nomor 9 striker utama, dia hanya menunggu bola kan, bola-bola crossing. Tapi kemarin dibikin free roll, lebih bebas, dia lebih asik bermain gitu. Oke, Bung Ropan berkenan terakhir sebagai penutup, tidak hanya prediksi tapi juga sekaligus doa. Berapa prediksi skor Bung Ropan? Iya, saya pikir ini kan Bulgaria kuat ya, tim yang sangat baik. Bagi kita, tentunya semua ingin menang. Tetapi kalau realistis saja, menurut saya itu draw sudah bagus. Sebelum ditentukan lewat adu tendangan penalti. Ya kita serahkan kalau tendangan penalti kan soal keberuntungan. Tapi lebih realistis saya lihat ada ini draw buat pertandingan nanti melawan Bulgaria, gitu Mas. Oke, berarti draw adalah ambang bawah kita, tetapi menang adalah tujuan kita ya. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan atas waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.